Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an muga-muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang Abi Hurairah. Qala ngucap sapa Abi Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha astune Gusti Allah iku la yanzuru ora ningali sapa Allah ila ajsamikum marang pira-pira jisim sira, wala ila suwarikum lan ora ningali sapa Gusti Allah marang pira-pira rupa sira, walakin yanzuru lan tetapine ningali sapa Allah ila qulubikum marang pira-pira ati sira kabeh. Rawahu wis ngriwayataken hu ing ikhlas hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah pada detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan lahir batin dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hadis yang saya baca barusan menerangkan tentang bagaimana sesungguhnya manusia di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kita. Apakah kemudian kita berpakaian bagus, bercelana bagus, berserban, memakai sarung yang bagus, memakai kaos yang bagus, atau mungkin kalau anak sekarang mengatakan boys, kemudian gaul dan lain sebagainya. Allah tidak melihat itu semua. Wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat rupa kita. Apakah kita berkulit putih, apakah kita berkulit hitam, coklat, bahkan kemudian kemerah-merahan, atau saking bagusnya kulitnya, seperti yang digambarkan pada Siti Aisyah. Allah tidak pernah melihat itu semua. Apakah hidung kita mancung, apakah mata kita bagus, Allah tidak pernah melihat itu semua. Tetapi walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah akan melihat apa yang ada di dalam hati kita semua. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan tentu hadis ini adalah hadis yang sahih. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini yang saya bacakan tentu kita harus mengaca pada diri kita. Tentu berpakaian bagus itu baik, tentu merawat wajah, merawat tubuh itu baik, karena itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti orang yang berpakaian lebih bagus, orang yang berpakaian lebih rapi, atau bahkan kemudian orang yang kemudian wajahnya lebih rupawan dari yang lainnya, itu berarti lebih mulia di mata Allah. Allah tidak pernah melihat itu semua. Tapi yang ada di dalam hati kita, bagaimana niatan kita, apa yang akan kita lakukan, tentu itu semua akan dilihat dari niat kita. Rasulullah sudah menyampaikan innamal a'malu binniyat, bahwa segala yang kita lakukan itu dilakukan dengan niat, dilihat dari niatnya. Apakah niat itu baik, apakah niat itu buruk, Allah juga akan tahu. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kita harus introspeksi diri. Kita tidak boleh melihat ketika ada orang yang mungkin pakaiannya lebih gembel dari kita, atau mungkin tidak lebih rupawan dari kita, dan kemudian kita punya perasaan bahwa dia lebih rendah dari kita. Tidak boleh sama sekali. Atau demikian sebaliknya, kita melihat orang yang berpakaian mewah dengan
baju yang luar biasa mahal, dengan sarung yang luar biasa mahal, atau bahkan kemudian dengan tampilan yang begitu syar'i, kemudian kita menilai bahwa orang itu jauh lebih hebat di mata Allah daripada orang yang lain. Tidak, sahabat-sahabat semua. Tetapi Allah akan tetap melihat hati kita. Di samping kemudian apa yang kita niatkan, apa yang akan kita lakukan ketika kita punya niatan baik, tentu itu akan mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga hati kita, melindungi hati kita dari penyakit-penyakit hati. Tentu kita tahu bahwa menurut medis, orang yang sakit itu 75% dikarenakan karena diri sendiri, dikarenakan dirinya sendiri. Kita akan coba bedah itu. Banyak penyakit hati yang hari ini tanpa kita sadari kita sudah terjangkit oleh penyakit hati itu sendiri. Saya kasih contoh penyakit iri, penyakit dengki, syirik, dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit hati yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit secara lahiriah. Seandainya kita berandai-andai, tetangga kita mampu membeli sesuatu yang sebenarnya kita harapkan tetapi kita belum mampu membelinya, maka ada perasaan iri, ada perasaan dengki di dalam hati kita. Tetangga kita mampu beli motor, hati kita bilang, dapat duit dari mana padahal tidak kerjanya. Jangan-jangan dia ngingu tuyul. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi penyakit hati inilah yang harus kita sembuhkan lebih dulu daripada penyakit lahiriah. Apalagi hari ini tentu kita tahu bahwa bangsa kita, seluruh negara, seluruh umat manusia hari ini terserang oleh wabah yang namanya COVID-19. Di samping ikhtiar secara lahiriah, tetapi kita juga harus menjaga hati kita agar kemudian tidak mudah terserang penyakit-penyakit seperti COVID-19. Salah satunya adalah menata hati kita agar kemudian kita tidak iri, tidak dengki, tidak syirik kepada orang-orang yang lebih daripada kita. Apakah itu secara fisik, apakah itu secara pakaian atau tampilan, apalagi secara duniawi. Oleh karena itu sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi dalam momentum bulan puasa Ramadan ini, mari kita bersama-sama menata hati kita, menancapkan niat yang baru bahwa apapun yang akan kita lakukan harus kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan begitu kita di hari akhir nanti akan digolongkan dengan umat Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tentu apa yang saya sampaikan ini adalah pelajaran bagi kita semua, khususnya saya pribadi, agar kemudian mampu menata hati kita, meriset ulang, meriset niat kita, agar semua yang kita lakukan itu ditujukan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.